pungli atau pungutan liar di wilayah Kabupaten Maros. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber yaitu dari Kerjasama di Maros. Dalam hal ini ada tengah kita Ibu Dian Anggraini Sosialis, beliau sebagai Asosiasi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Auditor. Beliau adalah Auditor Media Inspektorat Daerah Kabupaten Maros. Alhamdulillah, memulai kegiatan kita pada hari ini mungkin ada arahan dari Pak Camat atau yang diatur oleh Sekretaris Camat Kecamatan Tanjung sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber dari Kejaksaan Kabupaten Maros, yang saya hormati narasumber dari Inspektorat Kabupaten Maros, yang saya hormati Bapak Moderator dalam hal ini Kasideran Tribun Kecamatan Tanjung, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sekecamatan Tanjung, yang saya hormati para kepala seksi Kecamatan Tanjung, tokoh pemuda Sekecamatan Tanjung, yang saya hormati Bapak Ibu serta pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesempatan aparatur dan masyarakat dengan tema pencegahan dan penanganan pungli sangat penting untuk meningkatkan kesadaran kita terkait masalah hukum dan integritas tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Di mana kita ini khususnya di Kecamatan Tanjung ini, baik kelurahan dan desa, notabene kita itu adalah pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin dengan adanya penyuluhan seperti ini, kita semua bisa mempelajari sebentar apa-apa yang diberikan oleh narasumber. Para Pak RW supaya berhati-hati terhadap adanya yang dinamakan pungli. Karena kalau kita pungli dan tidak mempunyai dasar hukum, singkat, kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dari hukum. Kegiatan penyuluhan hukum aparatur dan masyarakat dengan tema pencegahan dan pengenalan pungli liar di wilayah Kabupaten Maros, khususnya di Kecamatan Tanjung ini, saya buka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjabat sebagai Kepala Asosiasi Pertimbangan Hukum pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Maros, dan baru bertugas di Maros kurang lebih selama 6 bulan memberikan materi terkait dengan pencegahan dan penanganan pungutan liar di wilayah Kabupaten Maros. Ini kepala desa yang hadir pada hari ini dan juga dari BPD perangkat desa tidak diatur secara khusus atau secara tegas adalah meminta sesuatu, uang dan sebagainya kepada seseorang atau lembaga, perusahaan dan sebagainya. Kemudian dalam perspektif undang-undang atau undang-undang tidak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Nah, jadi beberapa peraturan memang mengatur terkait dengan pungutan liar. Jadi memang meskipun tidak disebutkan secara nomenklatur pungutan liar, itu diatur secara khusus sebagai bentuk pelanggaran hukum dan juga tindak pidana korupsi sebagaimana di dalam KUHP dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Adanya layanan ketidakpastian terkait dengan pelayanan ini, adanya ketidakpastian pelayanan akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan. Jadi
untuk bagaimana melakukan cara-cara yang atau kemudian ada juga faktor ekonomi. Jadi penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas atau jabatan yang diemban. Nah, lebih lagi terkait lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Nah, ini juga bisa terjadi karena lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Jadi, adanya penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan yang ada atau melekat pada seseorang ini juga mempengaruhi terjadinya pungutan liar. Jalan terus-menerus dapat menyebabkan terjadi pungutan liar sebagai hal yang biasa. Oh, saya bayar gini segini, biasanya cepat selesai urusan. Nah, itu juga sering terjadi berbagai tempat ya. Saya tidak ini tidak hanya di kecamatan atau di desa saja, sebenarnya ada tempat-tempat seperti urus perizinan biasanya juga banyak terjadi hal yang demikian, Pak. Bisa dikategorikan sebagai tidak pidana korupsi. Apa peruntukan dana desa? Dana desa itu diperuntukkan untuk BLT. Untuk tahun ini ada juga ketahanan pangan. Jadi untuk BLT itu ketahanan pangan dan lain-lainnya kiranya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Di dalam mengurus perizinan biasanya ada oknum-oknum Inspektorat, saya sebagai auditor media. Jadi Irbansus itu Bapak Ibu itu mitra kerja dari APH. Jadi mitra kerjanya kejaksaan dengan mitra kerjanya kepolisian. Jadi untuk hari ini saya diamanatkan untuk membawakan materi yang berhubungan dengan pungli. Nah, untuk materi dari Inspektorat Bapak Ibu itu kurang lebih sama tadi yang disampaikan oleh Ibu Dian terkait pungli. Jadi saya menambahkan sedikit saja, Bapak Ibu. Ini juga mejanya terlalu tinggi, jadi agak sesakit dirasa. Untuk Inspektorat Bapak Ibu itu ada 2 tugas pokok yang ingin saya sampaikan, yaitu sebagai fungsi assurance sama fungsi konsultasi. Nah, fungsi assurance itu pada saat kami melakukan pemeriksaan, misalkan dilakukan audit, evaluasi, review, audit personal, audit investigasi maupun audit perhitungan kerugian keuangan negara. Nah, kalau yang konsultingnya, fungsi konsulting itu biasanya jaksa jaga desa. Nah, kalau di kami itu juga ada fungsi konsultasi. Jadi teman-teman desa itu atau teman-teman pemerintah kecamatan atau teman-teman dari OPD lain itu bisa datang ke inspektorat untuk berkonsultasi mengenai tugas pokok dan fungsi. Ini teman-teman dari OPD, baik dari OPD maupun pemerintah desa itu agak takut datang untuk berkonsultasi. Nah, yang ditakuti ini apakah takut rahasianya ketahuan atau gimana? Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu, kalau kami sudah masuk melakukan audit itu kayaknya sudah agak susah lagi kalau ini seperti ini, artinya semua harus dituangkan dalam bentuk laporan, kemudian ditindaklanjuti dalam laporan tersebut. Nah, terus di Inspektorat Bapak Ibu dalam proses audit itu ada waktu yang diberikan. Jadi kalau lewat dari 60 hari tidak ditindaklanjuti, kalau ada kerugian negara itu wajib diserahkan ke APH. Jika audit itu atas inisiasi oleh inspektorat itu sendiri, tapi kalau auditnya atas permintaan APH itu tidak melihat hari. Jadi begitu laporannya selesai, kami expose di APH-nya, terus laporannya kami serahkan ke APH. Terima kasih dari inspektorat yang telah membawakan materinya dalam hal penyelesaian hukum yang terkait dengan fungsi. Yang ingin kami di sini perjelas terkait dengan fungsi. Apakah ketika tidak ada peraturan, tidak ada
ada peraturan yang dibuat dan itu ada pemberian yang tidak melalui dengan permintaan dan paksaan, apakah itu masuk kategori pungli? Ya. Karena terkadang kami ini di pemerintahan desa, apalagi visi misi saya ini meningkatkan pelayanan masyarakat. Nah, otomatis ketika kita berbicara masyarakat, itu banyak yang masyarakat awam pergi kantor camat saja dia tidak bisa. Terkadang ada perangkat kami yang melayani dia, yang mengantar seumpamanya dia mau di Capil, yang mau di kantor camat, dia ada memang perangkat desa kami kan mendampingi mereka dia sampai di lokasi. Seumpamanya ini ada umpamanya dikasihlah jasanya mungkin dikasihlah beli bensin kan pakai motornya, ya, mau dikasih 50.000 karena dia yang mengantar ke Kabupaten dengan pakai motor berangkat saya. Apa ini masuk kategori itu? Ya. Jadi itu saja barangkali dari kami. Terima kasih. Ya, saya hormati Bapak Arsubur, Bapak Rektor yang alhamdulillah dalam memberikan materinya. Di sini mungkin langsung saja Pak, kami tidak jauh beda dengan saudara kami, Kepala Desa Berkopinya, bahwa kami ini di masyarakat Pak, pelayanan masyarakat di desa itu banyak sekali ragamnya. Ada yang memang hobinya mengintip dan memberi. Iya. Contoh kecil Pak, kami setiap saat mengalami kejadian dan kalau itu jaga publik habislah kita semua. Contoh Pak, kita di masjid para santri. Begitu kita keluar Pak, langsung kita jamaahkan, tidak pernah minta, tidak pernah berharap. Apakah ini masuk hitungan pungli? Jangan sampai lihat wartawan sunah foto ya Pak, Pak desa segala sikir kan apa ini kami bisa diproses Pak tanpa sadar ini. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, ada memang kebiasaan masyarakat Pak, senangnya itu tadi dia bilang kita tolong. Setelah kita dikasih tidak minta, apakah ini setelah ada yang melaporkan kami kenapa? Itu kami minta kejelasan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan masalah apakah semua pelayanan publik yang ada di Kelurahan Borong gratis? Karena saya dengar tadi yang dibahas di sini hanya terkait dengan kependudukan, misalnya kayak kelahiran, domisili. Itu maka dari itu saya ingin mengetahui Pak apa saja yang berbayar di kantor kelurahan pelayanan publik, seperti misalnya pengurusan tanah atau apa. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk juga pelayanan yang seperti umum kecamatan juga tidak biaya. Kalau persoalan tanah mungkin ada item tertentu yang berpungut. Kalau yang item tertentu saya belum saya tahu apa rinciannya, tapi mungkin Bapak Ibu bisa kebetulan ada badan hukum bisa ditanyakan ke sekarang aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah tanah yang pelayanan masalah kepemilikan tanah ya, bisa ditanyakan gitu apa misalkan untuk jual beli persen atau misalkan untuk surat kepemilikan tanah apakah tidak. Nah kalau mungkin tidak ada dasar hukumnya jangan ini kurang tidak boleh tidak ada dasar hukumnya seperti itu. Ada urusan ini memang apa ini masuk tindak atau tidak, apa ini masuk gratifikasi atau tidak, apa ini masuk suap atau tidak. Gitu. Nah, kalau mungkin kita bisa baca dari pengesahan hukum itu sendiri,
Pungutan yang dilakukan oleh aparatur negara atau penyelenggara negara dengan cara meminta pembayaran tanpa dasar hukum. Dengan cara meminta pembayaran tanpa dasar hukum. Yang jelas dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menentukan diri sendiri atau orang lain. Jadi pungli itu untuk diri kita, tapi termasuk orang lain, tapi dalam hukum. Dalam hukumnya tidak ada aturannya, tapi diintagi. Tidak ada aturannya, tapi diintagi. Seperti tadi Bapak Ibu saya bilang, untuk menghilangkan pungli dimulai dari diri sendiri. Biasakan stop. Misalkan ada orang datang di kantor memberi, bisa saja dia memberi karena ikhlas, bisa saja dia memberi karena keterpaksaan. Ini dua karakter, dua sifat yang tersimpan dalam diri yang susah dibaca. Nah, seperti tadi yang saya oleh Pak Desa untuk kuliah, ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman desa lain. Kalau ada warga Pak, maksimalkan terutama pengusaha besar kedudukan, maksimalkan yang tinggal oleh teman desa ke kabupaten. Tujuannya apa? Supaya ada yang paham proses pengurusan administrasi kedudukan di kabupaten. Jadi ini masa ini warga tidak potensi untuk menjadi objek pungli di kabupaten itu bisa begitu kemungkinannya. Karena hari kan salah satu pungli karena kita tidak tahu seperti apa. Tapi kalau ada terminal ini itu bisa menjadi tameng, bisa mobilisasi gitu. Ini mau dipakai ini uang. Kalau sudah ini warga tidak meminta. Saya rasa seperti ini hal yang wajar, tapi jangan jadi kebiasaan. Kalau kita ini kan orang-orang tua seperti itu, ada banyak. Dan teman-teman desa juga saya lihat dia mengerti kondisinya warganya. Jadi aparat desa ini berapa teman-teman desa yang saya dapat ketemu di kabupaten, hari saya itu warga aku pantau orang miskin, saya antar harus begini. Biasa saja teman-teman desa yang kedepannya dia pakai uang. Tapi kalau misalkan kondisinya orang mampu, memang ada untuk beli desa seperti itu kan, saya rasa pajak dan teman-teman di sini tidak minta. Terus persoalan ini Bapak yang Pak Desa cukup ranking, kalau begini seniorku di SMA 2. Jadi saya masih ini dengan saudara itu lain konteksnya. Itu tidak berhubungan dengan jabatan tak, berhubungan dengan artinya ada atau tidak ada tidak mempengaruhi keberlangsungan acara. Ini kalau misalkan ada baru bisa jalan acara, mungkin bisa saja kalau tidak mau datang kalau tidak dikasih. Karena lagi teksnya seperti itu. Nah ini juga yang biasanya oleh publik Pak, yang BLT yang BLT yang diterima di kantor pos. Ada itu PHK itu yang nah itu pernah saya ke kantor pos itu ada memang yang nggak tahu siapa yang menunggu di situ. Jadi di telepon ini penerima datang cair, ada yang nyetor 100, ada yang nyetor 50.000. Nah kalau itu hitung Bapak Ibu, yang nggak terima ini yang belum menerima ini jauh lebih banyak dibanding yang terima ini uang ke penerima. Kasihan. Kalau saya juga mungkin Bapak Ibu, kalau perlu teman-teman desa juga backup itu warga yang mereka pakai satu mobil ke sana. Dan kalau mereka berebut untuk masalah transportasinya, para calon penerima ini mereka berebut misalkan kedatangan dari desa untuk fasilitasi untuk desanya mereka berebut pakai mobil ini, mereka patungan untuk beli BBM-nya. Jadi teman-teman desa ini backup keluarga ke sana. Jadi memang jumlah yang harus diterima sebesar itu. Tidak ada yang, karena tidak boleh lagi berpikir bahwa ucapan terima kasih yang sampai